Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita horor story, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita KKN di Desa Penari versi Vedia ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Malam ini aku akan bercerita sebuah cerita dari seseorang yang menurut aku spesial. Kenapa? Karena aku sedikit gak yakin bakal bisa menceritakan setiap detail apa yang beliau alami. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Sebelum aku memulai cerita semuanya, aku sedikit mau menyampaikan beberapa hal. Sebelumnya, penulis tidak dapat izin untuk memposting cerita ini dari empunya cerita, karena beliau memiliki ketakutan sendiri pada beberapa hal yang meliputi kampus dan desa tempat KKN diadakan. Tetapi karena penulis berpikir bahwa cerita ini memiliki banyak pelajaran yang mungkin bisa dipetik terlepas dari pengalaman sang pemilik cerita, akhirnya kami sepakat bahwa semua yang berhubungan dengan cerita ini meliputi nama kampus, fakultas, desa, dan latar cerita akan sangat dirahasiakan. Jadi buat teman-teman yang membaca cerita ini yang mungkin tahu atau merasa familiar dengan beberapa tempat yang meski disamarkan ini, dimohon untuk diam saja atau merahasiakan semuanya, karena ini sudah menjadi janji penulis dan pemilik cerita. Semua anak angkatan 2005 sampai 2006 hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang ada dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus terlihat satu orang tampak menyendiri, Widya. Begitu anak-anak lain memanggilnya, ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wis oleh nggon KKN. Aku sudah dapat tempat KKN, kata di ujung telepon. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang ndi? Nang kota. Kok desa kabupaten? Akeh proker, tak jamin nggone cocok gawe KKN. Di kota B, sebuah di desa kabupaten, banyak proker untuk dikerjakan, tempatnya cocok untuk KKN kita. Saat itu juga Widya segera mengajukan proposal KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali perlengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda, pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang berobservasi bersama abangnya. Benar saja, tidak berapa lama muncul Bima dengan Nur menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Sopo sing gabung, Nur? Temanku, kating 2 angkatan di atas kita, satu lagi temannya. Lega sudah, batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semua, terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu untuk mengabdikan di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sudah berangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan dengan kepada orang tuanya tentang proses KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya, kemana proyek KKN? Mereka terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya.
Gak ono nggon liya toh. Lapo kudu kok Kotabi? Apa nggak ada tempat lain? Kenapa harus Kotabi? Wajah ibunya menegang. Ngono kok. Gone alas tok. Ora umum dipanggoni gawe menungso. Di sana tempatnya bukan hutan semua, tidak bagus ditinggali oleh manusia. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaan ibu gak enak. Opo gak iso diundur setahun maneh? Perasaan ibu gak enak. Apa tidak bisa diundur 1 tahun lagi? Widya enggan melakukan. Maka meski berat, kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Hari pembekalan. Widya, Ayu, Bima dan Nur matanya melihat di sekeliling, khawatir 2 orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, 2 orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka. Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Numpak opo dek nih kene? Naik apa kita nanti? Kata Wahyu. Elf mas, jawab Nur. Sampai desone numpak elf dik. Sampai desanya naik mobil FD. Boten mas, berhenti di jalur. Engkan enten sing jemput. Tidak mas, nanti berhenti di jalur hutan. Nanti ada yang jemput, saut Nur. Mendengar itu Widya bertanya ke Ayu. Yu, desone nek ra iso dilewati mobil toh? Yu, apa desanya gak bisa dimasuki mobil? Aku hanya menggelengkan kepala. Ora iso, tapi cedak kok. Tekan dalan gede 45 menitan palingan. Gak bisa, tapi deket kok dari jalan besar 45 menit kemudian. Disinilah cerita ini dimulai. Sesuatu apa yang dikatakan Nur. Mobil berhenti di jalur masuk hutan, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota. Tanpa merasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pemandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun, lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ahyu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. Cuk, sepedaan tah? Kata Wahyu spontan saat itu. Ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa itu di kota tersebut ditanggapi oleh lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu, semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih, tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ahyu setelah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sini pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi, namun kata orang di mana sunyi dan sepi ditemui di sana, rahasia dijaga rapat-rapat. Kini rasa menyesal sempat berpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara familiar dengan tabungan kendang dan gong. Diikuti suara kenong, kompiang membaur menjadi alunan suara gamelan.
Ada apa yang sedang mengadakan hajatan di sini? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa tersebut, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo, kata lelaki itu sebelum mengingatkan Widya dengan motornya. Prene rek, teriak Ayu. Di sampingnya berdiri seorang pria, wajahnya tenang dengan kumis tebal mengenangkan kemeja. Khas batik ketimuran, ia berdiri seolah menunggu sedari tadi. Kenal no, niki Pak Prabu, kepala desanya. Koncone masku Prabu, iki rencang kulo dari kota tersebut mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung panjenengan. Kenalkan, ini Pak Prabu, kepala desa teman kakakku. Pak Prabu ini teman saya dari kota yang rencananya mau KKN. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kepada desanya harus di sepelosok ini. Dengan tawa sumringah, Pak Prabu menjawab, pelosok yo nopo to mbak, jarak ke Dalan Gede cuma setengah jam kok. Pelosok bagaimana maksudnya mbak? Bukannya jarak ke jalan besar hanya 30 menit. Tatapan Widya bingung disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Seolah pertanyaan kok membingungkan. Mbak paling pegel, wis tak anter nang di sedoyo bakal tinggal. Mbaknya mungkin capek, jadi mari tak antar ke tempat di mana nanti kalian tinggal. Di tengah kebingungan itu, Ayu menegur Widya. Maksudmu apa to Wid? Takon koyok ngono, nggarai sungkan nae. Maksudmu bagaimana ta Wid? Kok kamu tanya seperti itu? Buat saya sungkan saja. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya sering kali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralasan tanah, tapi di dalam rumah sudah ada bayang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar, Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu, karena sepanjang perjalanan bila dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur memilih untuk diam. Ngene awakmu krungu ora nang dalan alas mau ono suara gamelan. Gini, kamu dengar apa tidak? Di jalan tadi ada suara orang memainkan gamelan. Yo paling ono hajatan lah, apa maneh. Yo palingan ada warga yang mengadakan hajatan, apalagi. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri. Sembari berbicara lirih, Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak, ora ono desa maneh nang kene. Gak mungkin nek ono hajatan. Nek jarine wong biyen krungu gamelan nang nggon kene iku pertanda elek. Mbak, tidak mungkin ada desa lain di sini. Tidak mungkin ada acara di dekat di sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau orang dengar suara gamelan itu pertanda buruk. Mendengar itu, Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur, ora usah ngomong aneh-aneh kuwi. Awakmu ya melok observasi nang kene ambek aku. Mosok gurung sedina wis ngomong ra masuk akal ngono. Nur, jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku. Belum sehari kamu sudah ngomong yang gak masuk akal begini. Ayu pergi meninggalkan Widya dan Nur. Saat itu Nur mengatakan, Mbak, aku yora krungu suara gamelan iku.
"Mbak, aku juga dengar suara gamelan itu," katanya. "Masalahe, Mbak, aku yo ndelok ana penarine nang dalan mau. Masalahnya aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi." "Astagfirullah," kata Widya tidak percaya. Nur menatap Nana Widya. Air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. "Benar kata ibunya tempo hari. Banyu Sumilir melayu nang etan. Air selalu mengalir ke arah timur, yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu, antara buruk dan paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur." Cerita tentang Nur dan Widya, tentang suara gamelan sepanjang perjalanan tadi, masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih dirasa paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal gaib. Itu ada di dalam ajaran agamanya. Namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara berbeda dengan Nur temannya, ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur sensitif. Memang sejak awal Nur yang paling berbeda di antara lain. Hanya dia seorang yang mengenakan jilbab dibandingkan dengan Ayu dan dirinya. Nur yang paling religius karena setahu Widya sendiri, Nur jebolan pondok pesantren ternama di kota tersebut. Terlepas dari semua itu, pengalaman KKN ini tidak akan pernah kulupakan oleh semua rombongan ini. "Nur," kata Widya masih mengenangkan, "Nur ndak bisa cerita, ini aja sampai nyebar yo ke arek-arek, kan gak eneng nek sampai krungu ambi warga desa, apa maneh kita di sini itu tamu. Insya Allah kabeh lancar nggih. Nur nggak bisa cerita ini, jangan sampai nyebar ke teman-teman, kan jadi nggak enak kalau sampai warga desa dengar, apalagi kita di sini sebagai tamu. Insya Allah semua akan baik saja ya." Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya, dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya, rombongan sudah berkumpul. Sesuai janji Pak Prabu, hari ini akan keliling desa, melihat semua proyek yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari, sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak sendiri-sendiri. "Ngene iki, walaupun saya tinggal neng kene, aku ora pernah kuliah lho Dik, sarjana lagi," kata Pak Prabu. Bahasanya medok, campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu wahyu menimpali. "Iki lho rungokno bapake, walaupun wong desa gak pernah kuliah. Itu lho, dengarkan bapaknya, walaupun rumahnya di desa tidak lupa kuliah." Wahyu menyelanjutkan, "Bapake ambil apa dulu? Perhutanan ya?" "Bukan," kata beliau santai, "pertanian." "Lah ra ono sawah nang kene, piye to Pak?" "Lah di sini nggak ada sawah." "Gimana sih Pak?" "Ya memangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah?" Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya menilik Nur. Dia sudah bisa berceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di perhentian pertama, sebuah pemakaman desa. Aneh. Itu yang pertama kali dipikirkan Widya, atau mungkin serombongan orang di setiap nisan ditutupi oleh kain hitam. Pemakaman sendiri dikelilingi pohon beringin, dan di setiap pohon beringin ada satu besar di sampingnya. Di sana ada lengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu pagi itu. Tiba-tiba terasa gelap di dalam pikiran Widya. "Ngapunten Pak, niki nopo nggih kok? Maaf Pak, ini kenapa ya kok?"
Sebelum Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok patek atau nisannya ditutupi kain gitu toh? Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton. Terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman. Terang Pak Prabu, jawabnya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Wong pekok ya iso mbedakne kuburan karo lapangan, Pak. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh candaan tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tak tertebak. Semoga saja kalian tahu yang diomonginnya. Kalimat Pak Prabu seperti menekan mengancam, setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf. Namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa dilanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Inginnya Pak Prabu sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberi sampel warna merah sampai biru, dari yang paling diutamakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama perjalanan Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana, ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur setelah lari dari sinden, ia izin ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkannya. Jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang saja. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, di Paktalas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama, seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakan. Iku alas, gak ono opo-opone. Wedine nak sampai niki nekat, kalau hilang lalu tersesat bagaimana? Itu adalah hutan belantara, nggak ada apa-apa, hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian ke sana hilang, tersesat bagaimana. Sekali lagi jawaban itu sudah cukup membuat Widya yakin, bukan yang sebenarnya, namun perasaan merinding melihat jalan setapak itu nyata. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya, di mana kamar mandi? Ia tak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah di desa ini tidak satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulit akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan, di bagian selatan sinden sampai sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan.
Untuk laki-laki bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air di sungai. Semua anak tampak paham, meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak, lalu kembali ke rumah untuk mengerjakan laporan. Sore menjelang malam, Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya memintakan untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di balik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa karirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju. Ia gak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan ia melihat setiap rumah yang dilewati. Rata-rata sama, semua rumah tempan, tembok di depan, kiri kanan dari gedek, bambu dianyam. Langit sudah merah dan setelah lampu memenuhi jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil, bedanya kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari sinden, ketemulah bilik itu tepat di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu tapi Widya bilang lanjut. Rupanya benar, ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga sudah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyannya di dekat tempatnya berdiri. Ditelusurilah wewangian itu. Benar saja, di samping pohon asem itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyannya baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik. Dan dari dalam sudah tidak terdengar suara air bilasan. Nur, Nur, teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih sekali, sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang yang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut sekali, seperti seorang biduan. Nur, buka! Nur, buka! Spontan Widya menggedor pintu dengan keras, dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Nyapa toh, Wid? Kenapa sih, Wid? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlihat mimik wajahnya mencuri pandang bak dalam bilik. Ayo ndang atus gantian, aku sik kok njobo. Ayo cepat mandi, ganti biar aku yang jaga di luar. Kaget, Widya sudah ragu melihat samping bilik ada sesajen. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu. Namun dengan ragu, Widya akhirnya bergegas masuk bilik, menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab, kayu bagian dalamnya sudah berlumut hitam, di depannya ada kendi besar. Setelah airnya sudah terpakai, meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi, Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri. Suasana seperti ada sosok yang melihat dan mengamati dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya Widya tidak tahu siapa pemilik wajah berdiri di depan kendi. Bajunya sudah tertanggal, meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi, Nur tidak bersuara di bilik.
memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan matanya, dan setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah cantik dan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati. Suaranya dari luar bilik tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya. Kemudian ia bertanya, "Nur, awakmu iso kidung Jawa toh? Nur, kamu bisa bersenandung lagu Jawa?" Nur mengamati Widya. Kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dan pertanyaan Widya. Ia sepertinya membawa rahasia tersendiri, tanpa mau membagi rahasia itu. Kejadian malam itu, listrik di desa menggunakan tenaga handset. Jadi ketika jam menunjukkan pukul 9, lampu sudah mati, diganti dengan petromak. Nur sudah pergi tidur, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk prokes besok pagi. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, seperti ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keheningan mereka mengaras progres. Tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. "Mau aku ambek Bima ngecek progres gawe pembuangan pas muter desa. Iling gak ampek tapak talas, tibake gak adoh tekan kono ana omah sangar. Tadi aku sama Bima mengecek progres untuk pembuangan. Ketika memutari desa, ingat sama tipak tilas. Ternyata gak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar." Widya terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. "Loh, kamu kan wis ngerti nek gak oleh merono." "Loh, bukannya kamu sudah mengerti dilarang di sana?" guguk Ayu. "Bukan aku," bela Ayu. "Iki ngono Bima sing ngajak." Jadi yang mengajak awalnya Bima. Jarene ono wedon ayu mlaku merono, pas ditututi ora ono tibake. Katanya ada di perempuan cantik, pas diikuti ternyata nggak ada. Lah terus awakmu tetep ae merono? Lah terus kamu tetep kesana? "Cah iki yo kan aku ngejar Bima, apa diumbare ae cah kuwi ngilang. Anak iki kan saya mengejar Bima, apa dibiarkan saja anak itu nanti hilang?" Perdebatan mereka berhenti sampai di sana. Namun perasaan itu, Widya merasa perasaannya semakin tidak enak. Sejak menginjak desa ini, semua terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar. Di sana ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Aku pun menyusul kemudian, berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki saat Widya melihat apa yang terjadi. Bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempat tidur, berjalan mengejar Nur. Rumah sudah gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur. Di depan Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Ia menari dengan sangat anggun
sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional. Widya termangu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya. Tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti itu. "Nur," panggil Widya, tapi sosok Nur seperti tidak mendengarnya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya berapa kali melirik Widya. Ngeri, tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri ketika memandangnya. Dari jauh sayup-sayup terdengar lagi. Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan saut menyaut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk ke rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak minta temannya agar berhenti bersikap aneh. Dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. "Kalian berikutnya." Seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya. "Wahyu." Widya dan Wahyu yang menatap dengan tatapan bingung plus takut. "Bengi-bengi lapo ae, nari gak jelas nang kene. Malam-malam ngapain? Nari sendirian di sini, seorang diri." Jeritan Widya rupanya membangunkan semua orang, termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya, tak terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari rumah. "Ono opo tondo? Ada apa sih, Nak?" Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya tetap tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya. Mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Waktu menceritakan semuanya, awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat. Sampai Wahyu baru sadar bila yang menari itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan. Nanti ia akan menjelaskan semua. Namun malam itu benar-benar malam yang gila, seolah-olah menjadi pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka di dalam situasi yang paling serius. Pesan Mbah Buyut. Semua orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah. Namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali. Namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari bila latar belakangnya saja bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu dan Wahyu menemani Nur pergi. Ia masih mengerjakan proker individualnya dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka ke masuk desa ini. Kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan Ayu. Jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo harinya. Anehnya, kali ini Widya merasakan sendiri. Untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu
bagaimana bisa merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput. Rumah Pak Prabu datangi, rupanya rumah seseorang. Melintasi jalan besar lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatannya. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu merah dengan banyak bambu kuning, rumah itu terlihat sangat tua, namun masih enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Prabu selesai menceritakan semua, wajah Mbah Buyut tampak biasa saja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat semua anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap Widya terkesan mencuri pandang, namun yang begitu hanya sekadar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak, Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu, Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah minum kopi. Namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan. Yang akhirnya berbuntut ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya. Yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur agar mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencoba berikutnya. Wahyu dan Ayu kaget setelah setengah mati, sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Mimik wajahnya bingung, karena rasa kopinya tidak hanya pahit, tapi sangat pahit, sampai tidak bisa ditolerin masuk ke tenggorokan. Anehnya, Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sama sekali, sampai ucapan kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya tepat di depan wajahnya. Mimik wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan seksama, lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut memberi kunir tepat di dahi Widya. Katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya. Selama perjalanan, Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lembut, demit dan sejenisnya, bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memutahkannya. Namun bagi lembut dan sebangsa, kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya. Namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. "Sepurane sing akeh, Nduk, sampean ono sing nentuti. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti." Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut, karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian, harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu, Pak Prabu punya gagasan. Keganjilan pada Bima. Mulai malam ini mereka akan tinggal satu rumah, harus dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma saja. Pertemuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan ke siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru saja tepat di ujung cukup besar, dan bekas rumah keluarga yang merantau sekaligus hal ini menjawab pertanyaan, kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di sini.
Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam atau batu kali cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntas. Anton awalnya tidak setuju mereka pindah karena atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar. Namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu, Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu. Namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerna mentah-mentah pesan orang tua itu. Di sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Wid, kancamu cah lanang iku gak popo toh. Widya temanmu yang cowok itu gak apa-apa baik saja kah? Maksudnya mas, cah iku ben bengi mumet Wid, embuh nang ndi, terus biasanya bolak balik iso. Apa nggarap proker tapi kok bengi. Temanmu itu setiap larut malam keluar Wid, entah kemana, terus biasanya baru balik pagi. Apa yang sedang mengerjakan pokernya, tapi kok harus malam? Aku ra paham mas, aku ndak ngerti. Terus kata Wahyu, aku sering rungokno caiku ngomong dewi ning kamar. Aku sering dengar anak itu ngomong sendirian di kamar. Ra mungkin toh mas? Sumpah, gak ikut tok kadang caiku koyok ngono guyu dewi, stres palingan. Gak cuma itu, kadang dia tertawa sendirian. Gila kali anak itu. Bima iku religius mas, ra mungkin aneh-aneh. Bima itu religius, gak mungkin aneh-aneh. Yo wes, takono Anton nek ra percaya. Bengi sadurunge aku roh awakmu nari, Bima asline ono nang kono. Areke ndelok tekan jendela, paham awakmu saiki gendeng caiku. Ya sudah, tanya Anton kalau gak percaya. Malam sebelum kejadian itu, Bima sebenarnya ada di kejadian. Dia cuma lihat kamu dari jendela. Paham kamu sekarang, gila tuh anak. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan wajah kesal. Keganjilan pada Widya. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu dan Anton ngobrol di teras rumah. Bima ada pertemuan dengan Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suara dari arah pawon atau dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana Nur bersujud. Semakin lama, suaranya semakin terdengar jelas. Rumah pawon itu hanya ditutupi dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi, lengkap dengan mukenanya. Widya mematung, diam sama sekali sampai Nur meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Lapo Wid? Kenapa Wid? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya. Sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar di sana. Tidak ada Nur. Ono apa toh asline? Ada apa toh sebenarnya? Tanya Nur. Yang sekarang di samping Widya, ia memegang bahu Widya, dingin. Tangan Widya masih gemetaran. Sampai semua anak melihat mereka, kemudian mendekatinya. Lapo kok rame-rame? Tegur Ayu. Gak roh caiki ket mang dijak ngomong ran jawab. Gak tahu, anak ini ditanya dari tadi gak jawab-jawab. Lapo Wid? Wahyu mendekati. Tanganmu kok gemeteran ngene? Ono apa sih? Tanganmu kenapa gemeteran begini? Ada apa sih? Tanya Anton. Nur, cupukno ngombe kono lo. Kok tambah meneng ae? Nur, ambilkan air gitu lo. Kok tambah diam saja? Tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi ia memberikan pada Widya, dan Widya kemudian meneguknya. Lalu tiba-tiba Widya diam lagi,
membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih megang teko, sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu. Ada 2-3 helai rambut hitam panjang, dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Semua yang menyaksikan beringsut mundur, kaget. Begitu menutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Nur yang melihatnya langsung bereaksi. Aku mau yo ngombe teko kok kono, gak aroh aku nak ono barang ngunune. Tadi aku juga minum dari situ, gak tahu ada begituannya. Widya muntah sejadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, awakmu diincer yo Wid. Jari mbahku nek ono rambut gak karo metu, iku biasane nek gak disantet yo diincer demit. Kamu itu diincer ya Wid, kata mbahku. Kalau tiba-tiba muncul rambut, itu biasanya kalau nggak disantet ya diincar makhluk halus. Nur kemudian mengatakannya, Wid, apa penari iku cek ngikuti awakmu? Soale ket wingi aku wis ra ndelok nggo mburimu maneh. Wid, apa penari itu masih ngikutin kamu? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakangmu. Siapa wanita itu? Berhari-hari setelah pangkuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari, dan selama itu juga Widya hanya berbaring di atas tikar. Namun Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya, karena katanya ia sudah mengatakan seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya berbaring sakit, ia seringkali ditinggal sendirian di rumah, dan itu selama tinggal di rumah itu ada kejadian yang tidak akan pernah Widya lupakan. Semua dimulai ketika ia hanya berbaring di atas tikar. Hanya Ayu dan Nur berpamitan akan memulai proker mereka. Anak-anak cowok juga memulai proker mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu. Namun siang itu terdengar suara yang sedang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Semua seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, namun semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksa. Suara itu terdengar ada di belakang rumah, tepat di samping pawon atau dapur. Maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di sana, pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya terhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seseorang bapak-bapak, usianya sekitar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang, matanya mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Lama sekali bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, seperti ingin masuk rumah, namun bapak itu ragu-ragu. Ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit, bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Rasa lega bapak itu pergi. Widya berniat kembali ke kamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk. Mereka berpapasan. Bodohnya, Widya tidak menceritakan hal itu kepada Anton dan anak lain, karena esok harinya peristiwa yang sama itu terulang kembali. Diawali suara yang keras yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip. Dari gerak-geriknya, tampaknya bapak itu berniat buruk. Masalahnya, apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat. Ia hanya di rumah ini sendirian, seorang wanita sendirian di dalam rumah, dan seorang pria asing mendekati rumah itu, apalagi kalau bukan. Sesaat ketika si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon, suara itu mengejutkan.
Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon. Keras sekali sampai membuat si bapak lari tunggang langlang. Widya menyaksikannya sendiri. Ada yang melempar batu cukup besar di tempat watu atau batu kali di belakang rumah, sehingga si bapak panik dan pergi. Widya takut. Widya ikut pergi. Widya melaporkan pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu. Rupanya dia adalah orang warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dilakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak. Ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayak atau penari, dan ia masuk rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal tidak baik, ia memeriksanya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang langlang melihat sosok di pawon rumah, ia melihat wanita itu dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati, karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu rupanya polos rata, tak ada bentuk. Apa yang diucapkan bapak memang tidak dapat dipercaya. Namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh, maka Pak Prabu hanya menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain membuat Widya berkedip ngeri. Ono sing nyoba ngabari sampeyan, Mbak. Ada yang mencoba memberi pesan sama kamu, Mbak. Sinten, Pak? Mbah-mbah sing nunggu nang watu item. Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta untuk ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami. Kali ini melibatkan Nur, dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Desa misterius. Waktu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Waktu mendekati Widya, ia menawarkan kesempatan untuk keluar dari sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerja-kerjanya yang harus dibeli di kota. Melu mboten, ikut gak? Atau enggak? Jauh enggak? 2 jam, kata Wahyu. Aku wis izin Pak Prabu oleh nyilih montore. Aku sudah izin Pak Prabu, boleh pinjam motornya. Gimpun melu, ya sudah ikut. Wahyu melihat jam tangannya pukul 11 lewat. Ia harus cepat selesai menyelesaikan urusan di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin, Pak Prabu sudah mewanti-wanti untuk kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, gak ono sing ngerti opo sing ono gak jeru-jeru alas le. Tidak ada yang pernah tahu apa yang tinggal di dalam hutan, nak. Mereka berangkat menembus jarak setapak, lalu pergi di jalan raya besar, menyusuri jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota tersebut. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluannya. Kurang lebih setelah 2 jam mencari ke sana kemari, dan setelah mendapatkan, mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihat seperti ingin menyampaikan sesuatu. Masnya pendatang, kata orang asing itu. Mboten Pak, kulo KKN temeriki. Tidak Pak, saya hanya KKN di sini. Tetep ae wong jopo to. Tetap saja orang luar kan, kata si penjual masih melihat Widya dan Wahyu bergantian.
nek oleh takon masnya sama mbaknya KKN di mana? Wahyu menceritakan semua, termasuk KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sama sekali perubahan wajah si penjual. Loh, sampean berarti mari iki lewat alas. Berarti sebentar lagi Anda lewati di hutan. Nggih Pak, iya Pak. Loh, halah dalah. Wis nyamene Mas, apa ora iso meneh ae Mas? Sampeyan golek penginapan ae. Soale nek jam sakmene jarang ono sing liwat. Sudah jam segini Mas, apa nggak bisa besok saja Mas cari penginapan? Soalnya jam segini sudah jarang ada yang lewat, kata si bapak. Mboten Pak, kula babas mawon. Tidak Pak, saya lanjut saja, kata Wahyu. Ngeten Mas, isuk kula nyuwun wektune sampean. Gini Mas, saya bisa minta waktu sebentar. Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. Nggih Pak, kata Wahyu. Widya yang dari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan yang harus mereka lakukan saat masuk alas. Ngeten Mas, begini Mas, engken badhe sampun mlebet teng alas sampean mlaku wae terus. Nanti setelah kalian sampai dan masuk ke jalan hutannya, jalan saja ya terus. Gak usah mandek utawa ngladeni opo-opo wae. Ngerti ya Mas? Gak usah berhenti apalagi mengurusi hal apapun. Sampai sini paham ya Mas? Ojo lali maca donga sing kathah-kathah. Jangan lupa doanya yang banyak. Sing paling penting nek sampean krungu swara ora ana wujude tetep dilanjut. Badhe sampean sampai diwaca cilaka, nek iso lanjut ae, ora usah diurus Mas. Sampean percaya wae, donga-donga nggih. Yang paling penting jika kalian dengar suara tanpa wujud, tetap lanjut saja. Jika sampai kalian dibikin celaka, kalau kalian masih bisa melanjutkan, lanjutkan saja. Jangan pernah berhenti di sana. Yang penting tidak usah dipedulikan. Kalian percaya saja, doanya juga utamakan. Widya tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang. Bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Kula dongane sampean selamat sampai ning tujuan. Saya doakan kalian selamat sampai tujuan. Tetap ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang, Widya mulai merasakan angin dingin melewati begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika petang sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan, karena benar saja tak ditemui satupun pengendara di sana. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini. Sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut, takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka, dan benar saja. Motor mereka ngadat seperti Wahyu mengatakan itu. Widya diam 1000 bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk, yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Mlaku dhisik ben aku iso nyawang awakmu. Jalan saja dulu biar aku bisa tetap memantau kamu, kata Wahyu. Sudah tidak tahan mendengar beberapa kali kata goblok keluar dari mulut Widya. Sepanjang mereka berjalan sendiri menyusuri jalan ini, sembari mencoba menstarter motor. Entah berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang diminta pertolongan. Wahyu masih melihat Widya
berjalan sendirian di depan. Tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pasti nak sampean awakmu kesurupan bener-bener parah, awakmu gak iso ndelok sikonku yo nyurung motor ket mau. Kalau kamu sampai kamu kesurupan bener-bener keterlaluan kamu. Apa gak bisa lihat kondisiku dari tadi, sudah capek dorong motor dari tadi. Widya melihat Wahyu, mata mereka saling memandang satu sama lain. Yu, krungu ora suara mantenan? Yu, dengar tidak ada suara hajatan? Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarkannya. Dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wit, eleng gak? Jare wong dodol cilok, nek ono opo-opo lanjut ae. Wit, ingat gak kata penjual cilok? Jangan berhenti, walau ada apapun kita lanjut saja. Seperti kata Wahyu, Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan, semakin keras suara itu. Dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang sedang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdengar janur kuning melengkung. Di sana Widya melihatnya. Sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping di jalan raya, sebuah area perkampungan di sana, lengkap dengan orang-orang yang panggung tempat musik didindangkan. Wahyu dan Widya tercukup lama, seperti termenung memastikan bahwa mereka lihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tiba-tiba di tepat di samping mereka. Nopo le? Ada apa nak? Suaranya halus sekali, sangat halus seperti sepeda yang blodok, motornya mogok. Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua itu memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda. Menepi dari jalan raya, tidak lupa si orang tua mempersilakan Wahyu dan Widya istirahat sebentar. Sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai, semua orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain. Ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku ero nek opo kampung nang kene. Aku tidak tahu ada kampung di sini. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang seluas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab. Dari jauh tiba-tiba tercium aroma melati, aroma familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang. Di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti terhipnotis melihatnya. Ayune cur, cantik sekali, kata Wahyu. Bingung, apakah hanya perasaan saja? Mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya, sembari bercakap-cakap sama si bapak tua. Namun Widya lebih suka melihat si penari. Ia mampu membuat semua orang tertuju melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, motor mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang kesusahan. Si bapak mengangguk, mengatakan mereka harus hati-hati
Tidak lupa si bawa memberi bingkisan, menunjukkan isinya pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerima, mengucap terima kasih, lalu lanjut pergi. Tidak ada yang seheboh Wahyu yang terus berbicara tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya hingga jauh. Dari jauh, kecantikannya terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun. Jangankan kampung, warga saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka kebetulkan, dan mereka tulus membantu tanpa meminta apapun. Jadi, apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang coba Widya yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa KKN, mereka sudah semakin dekat. Oke ya, itu tadi cerita dari KKN Desa Penari ya. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan komen. Oke.